Saya Zulfani, NIM 20103339. Di sini saya akan menjelaskan tentang list requirement. Perkenalkan, nama saya Eko Manggedogo Kertawijaya dengan NIM 201011118. Saya akan menjelaskan mengenai kelompok rekrutmen. Perkenalkan, nama saya Ani Putu Sintiapsari, NIM 201103255. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang use case diagram. Perkenalkan, nama saya Niputu Demargiantari dengan NIM 201103257. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram. Nama saya Niputu Oktavia Maharani dengan NIM 201103254. Saya menjelaskan bagian activity diagram dan class diagram. Di sini kelompok kami membuat project analis tentang sistem pembayaran pajak online. List requirement. Pertama, sistem menampilkan layar tampilan awal dengan jenis requirement yaitu sistem requirement karena di sini sudah ditampilkan langsung oleh sistemnya dengan prioritas high dan tipe requirement-nya yaitu functional. Requirement kedua yaitu dengan jenis requirement user requirement karena di sini dilakukan oleh usernya dengan prioritas high. Sebelum user melakukan sistem berikutnya, user terlebih dahulu harus login ke laman tersebut dan tipe requirement-nya yaitu functional. Requirement ketujuh, sistem akan memberikan form surat setoran elektronik yang harus diisi oleh user dengan jenis requirement yaitu sistem requirement karena di sini langsung ditampilkan oleh sistemnya dengan prioritas high dan tipe functional. Requirement ke-8 yaitu dengan jenis requirement-nya user requirement. Sistem akan mengisi secara otomatis data. User hanya perlu merubah beberapa kolom yang ditampilkan oleh sistem dengan prioritas medium dan tipe functional. Requirement 9 dengan jenis requirement yaitu user requirement. Jika pengisian formulir sudah selesai, user bisa klik simpan dengan prioritas high dan tipe functional. Requirement 10. Selanjutnya sistem akan memunculkan pilihan kode dengan jenis requirement yaitu sistem requirement, prioritas high dan tipe functional. 11. Dengan jenis requirement-nya yaitu user requirement. User mengklik centang kode link agar bisa mendapatkan kode dengan prioritas high tipe functional. 12. Dengan jenis requirement yaitu user requirement. User bisa mengklik keluar pada tampilan sistem setelah mendapatkan kode link dengan prioritas medium dan tipe functional. 13. Dengan jenis requirement yaitu user requirement. User dapat melakukan pembayaran pajak online melalui bank, kantor, pos, ataupun ATM yang user gunakan dengan prioritas medium dan tipe functional. Baik, kali ini saya akan menjelaskan kelompok rekrutmen. Yang pertama, sistem menampilkan layar tampilan awal dengan kode rekrutmen R1 dan R14 dengan use case informasi tambahan. Yang kedua, user login ke halaman dcp.online.pajak.go.id dengan kode rekrutmen R2, R3, R4, R5, dan R13. Ketiga, sistem menampilkan label, nomor NPWP, password, dan kode keamanan dengan kode yang sama R2, R3, R4, R5, dan R13. Yang keempat, user melakukan pengisian label nomor NPWP, password, dan kode keamanan untuk login ke akun user dengan kode yang sama. Nomor 5, sistem menampilkan apakah data user sudah benar dengan pilihan ya atau tidak.
dengan kode rekrutmen yang sama. Alasan saya mengkelompokkan kode rekrutmennya karena use case-nya adalah mengelola informasi user. Lanjut, nomor 6, sistem akan memperlihatkan pilihan menu e-billing system dengan kode rekrutmen R6, R7, R8, R9, dan R10. Yang ketujuh, pada menu e-billing, user pilih menu isi SSE atau surat setoran elektronik dengan kode rekrutmen yang sama. Yang kedelapan, sistem akan memberikan form surat setoran elektronik SSE yang harus user isi dengan kode rekrutmen yang sama. Yang kesembilan, sistem akan mengisi secara otomatis data formulir. User hanya perlu merubah beberapa kolom yang ditampilkan sistem. Kode rekrutmen yang sama. Yang 10, jika pengisian telah selesai, user klik simpan dengan kode rekrutmen yang sama. Alasan saya mengkelompokkan kode rekrutmennya karena use case-nya adalah memproses data user. Nah, untuk selanjutnya nomor 11, selanjutnya sistem akan memunculkan pilihan kode billing. Kode rekrutmennya R11 dan R12. Yang nomor 12, pada pilihan kode billing, user mengklik cetak kode billing dengan kode rekrutmen R11 dan R12. Untuk alasan pengelompokannya karena use case-nya adalah memproses hasil data user. Untuk nomor 13, setelah mendapatkan kode billing user, klik keluar pada tampilan sistem. Untuk kode rekrutmennya sama, R2, R3, R4, R5, dan R13 dengan use case mengelola informasi user. Untuk yang terakhir, nomor 14, sistem menampilkan layar tampilan awal dengan kode R1, R14 dengan use case informasi tambahan. Yang ketiga yaitu use case diagram. Jadi di sini pada sistem aplikasi akan memberikan menu awal yang terdiri dari empat data yang sudah ada di use case diagram ini. Yang pertama, memberikan informasi tambahan sebelum user itu melakukan transaksi pembayaran. Yang kedua, mengelola informasi user. Jadi, dari user ini akan mengisi informasi atau memeriksa data yang sudah diisi untuk bisa mengirimnya ke sistem. Selanjutnya, setelah user mengisi data tersebut, data itu akan dikirim atau diproses ke sistem. Terus dari sistem akan memproses kembali hasil dari data user itu sendiri. Selanjutnya, setelah itu user akan melakukan proses pembayaran setelah proses hasil data ini selesai. Jadi di sini terlihat yang terlibat dari use case diagram ini yaitu sistem dan user. Karena dari use case diagram ini sudah terlihat bahwa user melakukan transaksi pembayaran pajak yang akan dibayar ke sistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram.
Yang pertama, masyarakat atau user masuk ke halaman awal, yang dimana sistem aplikasi akan menampilkan halaman login, lalu user atau masyarakat mengisi data yang diperlukan oleh sistem, lalu sistem aplikasi mengeluarkan statement, apakah benar data yang diisi sudah sesuai, jika belum atau tidak, user atau masyarakat akan dibawa kembali ke halaman login yang dimana untuk memperbaiki data yang diperlukan, jika sudah benar dan ya, masyarakat atau user akan dibawa ke halaman form surat setoran elektronik yang dimana user atau masyarakat mengisi kembali data yang diperlukan oleh sistem aplikasi. Lalu sistem aplikasi kembali mengeluarkan statement apakah benar data yang diisi sudah sesuai. Jika belum, user atau masyarakat kembali dibawa ke form surat setoran elektronik untuk mengisi data agar sesuai. Jika sudah benar atau ya, masyarakat akan dibawa ke sistem mencetak kode billing user yang dimana sistem akan mencetak kode billing user pengguna untuk kegiatan transaksi selanjutnya. Setelah sistem mencetak kode billing user, masyarakat atau user dapat logout dari aplikasi tersebut. Baik, di sini mengenai sequence diagram, yang menjadi aktor adalah user dan yang menjadi objek adalah form data wajib pajak, dan kolom data wajib pajak. Selanjutnya, dari user akan memberikan message kepada form data wajib pajak yang berupa input data wajib pajak. Nah, dari objek form data wajib pajak akan memberikan message kepada data wajib pajak yang berupa proses pengisian data wajib pajak. Selanjutnya, dari objek data wajib pajak akan memberikan message kembali kepada kolom data wajib pajak yang berupa menampilkan kolom data wajib pajak. Selanjutnya pada kolom data wajib pajak akan memberikan return message yang berupa mendapatkan satu kode dari data yang telah tersimpan dan akan kembali ke objek selanjutnya yaitu from data wajib pajak. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Yang pertama ada list masyarakat yang berisi nama dengan tipe char, alamat dengan tipe char, nomor NPWP dengan tipe integer, dan nomor telepon dengan tipe integer. Yang kedua ada kelas login yang berisi nomor NPWP dengan tipe integer, password dengan tipe char, dan kode keamanan dengan tipe integer. Yang ketiga ada kelas sistem aplikasi dengan nama bertipe char, alamat dengan tipe char, nomor NPWP dengan tipe integer, nomor telepon dengan tipe integer, password dengan tipe char, dan kode keamanan dengan tipe integer. Yang pertama, masyarakat melakukan login, yang dimana login ini merupakan sistem dari aplikasi. Setelah masyarakat melakukan login, lalu masyarakat mengisi setoran yang berisi form setoran dan mengisi nama, alamat, dan nomor NPWP. Setoran controller ini merupakan bagian dari sistem aplikasi dan menu merupakan bagian dari setoran controller. Setelah masyarakat mengisi setoran controller mengirim form tersebut untuk dicek oleh boundary check form. Setelah sistem check form mengecek, sistem boundary ini akan mengecek kembali kepada sistem aplikasi. Setelah formulir dari masyarakat sudah dicek oleh sistem aplikasi dan sudah benar semuanya, sistem aplikasi akan melakukan boundary cetak billing, yang dimana kode billing bertipe integer
dan cetak billing tersebut merupakan sistem setelah cek form. Setelah sistem melakukan cetak billing, masyarakat dapat melakukan logout yang dimana setelah cetak billing itu merupakan proses akhir yaitu logout.